Pemirsa, jumpa lagi dalam dialog eksklusif bersama saya, Variame. Pertengahan bulan Juli ini tentunya menjadi penanda dimulainya tahun ajaran baru. Pengenalan lingkungan sekolah tentunya menjadi satu hal yang penting bagi para murid, terutama bagi para murid baru, sebagai bentuk adaptasi cara belajar di lingkungan sekolah. Nah, berkaitan dengan hal ini, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, Bapak Astajab SPD MM, dan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang mekanisme penerimaan siswa baru dan juga tentang pengenalan lingkungan sekolah di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Baik, apa kabar Pak Astajab? Baik, alhamdulillah. Iya, Pak, bicara soal penerimaan murid baru, terutama di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, untuk tahun ini berapa Pak jumlah pagu yang ditetapkan di sini Pak? Jadi di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya untuk tahun pelajaran 2017-2018 kami menetapkan pagu untuk siswa baru 11 kelas. 11 kelas ya Pak? Untuk tiap kelasnya berapa orang Pak? Jadi karena kami punya ada program internasional, ada program nasional. Yang program internasional itu per kelasnya hanya 25 siswa, tetapi yang program nasional itu kita isi 35 siswa. Kemudian kami juga ada peminatan. Kalau dulu istilahnya jurusan, tapi sekarang kan peminatan. Ada peminatan MIPA, kemudian ada peminatan IPS, dan juga ada peminatan bahasa. Ketika di awal-awal tahun, apakah sudah langsung istilahnya penjurusan atau peminatan atau bagaimana Pak? Iya, jadi ketika anak kita terima, setelah kita terima baru ada tes peminatan itu. Memang pada proses seleksi itu kan kami melakukan seleksi, antara lain kan ada tes wawancara. Di tes wawancara itu ada item-item yang menanyakan memilih peminatan IPA atau IPS atau bahasa di awal sudah. Kemudian nanti ada tes peminatan. Kemudian kami juga melakukan ada rekom dari BP SMP-nya, kemudian dari nilai ujian nasional, kemudian ada nilai rapotnya. Dari data-data itu kemudian kami baru menentukan pasnya itu ada di peminatan MIPA, kemudian IPS atau bahasa. Di samping itu kan di awal kami juga melakukan tes psikologi untuk memetakan anak-anak karakter itu karakternya, kemudian lain-lain termasuk gaya belajar, kemudian terkait dengan kemampuan dasar anak, itu juga potensinya juga sudah mulai kelihatan sudah dari kita tes lihat di awal itu, sehingga kami bisa mengkelompokkan anak-anak itu pasnya di peminatan MIPA, IPS atau bahasa. Jadi untuk tahun ini kuotanya sudah terpenuhi atau bahkan sampai nolak-nolak atau bagaimana? Jadi alhamdulillah pagu yang kita tetapkan 11 kelas itu terpenuhi. Ya tentunya yang kita terima itu sekitar 68-70% dari pendaftar. Jadi ada beberapa yang karena keterbatasan kuota kami sehingga belum semua bisa diterima. Apa sih Pak keunggulan dan daya tarik SMA Muhammadiyah 2 Surabaya yang membedakan dengan SMA-SMA lainnya? Jadi kami ini dalam mengembangkan SMA Muhammadiyah 2 kan banyak inovasi-inovasi yang sudah kami lakukan. Jadi ketika RSP itu tidak ada, kami masih punya program internasional. Jadi saat ini kami masih menjalin hubungan kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di luar negeri.
Jadi sampai saat ini kami juga membangun kerjasama dengan sekolah yang ada di Australia, kemudian ada yang di Singapura, kemudian Malaysia, kemudian Cina, dan saat ini kami lagi menjajaki kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Timur Tengah, termasuk di Eropa. Kemarin kami mencoba untuk berinisiasi menjajaki sekolah-sekolah yang ada di Belanda, di Perancis, kemudian di Jerman, dengan harapan kami mau memperbanyak untuk kerjasama internasional itu. Itu untuk pertukaran pelajar atau untuk studi? Ada yang studi ekskursi, ada yang pertukaran pelajar. Seperti di Australia itu juga ada program pertukaran pelajar dengan dua. Saat ini kami punya dua sekolah yang menjadi sister school kita, yang ada di Victoria. Kedua-duanya kebetulan di Victoria. Ada yang di Lone Iris. Di Lone itu ada ada sekolah negeri, kemudian ada GVGS itu sekolah favorit swasta, tempatnya di Spartan. Jadi kalau bulan pas puasa kemarin, bulan Juni tanggal 15 itu yang siswa dari Lone Victoria itu juga berada di kami belajar dan bersama didampingi dengan guru yang ada di Australia sana. Nah, untuk bulan sebelumnya itu juga anak-anak kami juga belajar di sana, dan di sana juga tinggal bersama orang tua asuh. Karena mereka tidak hanya belajar pengetahuan, tapi juga belajar bahasa dan budaya. Berapa lama itu Pak biasanya untuk program pelajar? Kalau ke Australia itu rata-rata sekitar 10 hari. Kalau ke Cina itu sekitar 2-3 minggu. Seperti itu. Oke. Untuk kelas berapa itu Pak yang memenuhi syarat untuk pertukaran pelajar? Jadi kalau untuk yang pertukaran pelajar itu khusus untuk yang kelas 10 dan kelas 11. 10 dan kelas 11 aja ya Pak ya. Untuk fasilitas lainnya apa saja Pak yang ada kemudian, di Sekolah Muhammadiyah 2? Insya Allah untuk ekstrakurikuler di Semamda ini ekstranya cukup banyak. Jadi kami menyediakan 46 ekstrakurikuler dari semua cabang olahraga, cabang seni, kemudian klub bahasa. Jadi tidak hanya bahasa Inggris, bahasa Arab, tapi juga ada bahasa Korea, ada bahasa Jepang, ada bahasa Mandarin. Itu yang juga menjadi magnet anak-anak untuk ingin belajar atau sekolah di SMA Muhammadiyah 2. Banyak pilihannya seperti itu. Pilihannya. Kemudian juga ada di klub-klub seperti KIR juga ada, kemudian ada pembinaan olimpiade dan lain sebagainya. Baik, kita akan tahan dulu perbincangan kita, dan pemirsa kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut. Tetap di Dialog Eksklusif.